kasih luar biasa semua. Mari kita mau beribadah, persiapkan hati kalian. Yang masih lari-lari, yuk kita persiapkan semuanya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada dalam setiap kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati pembawa pujian Tuhan, kiranya Kau berkati pelayan-pelayanan Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati guru yang kami yang membawakan firman Tuhan, kiranya Kau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus agar firman yang disampaikan tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah, jadikan kami anak yang dengar-dengaran Tuhan Yesus, anak yang mau mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Om percaya kalian semua sehat-sehat. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan Kak Andre, Om punya yel-yel. Yuk kita sama-sama yel-yel bersama ya. Siap ya, ikutin Om Andreas, dengerin dulu. Yel-yelnya adalah aku sehat, aku kuat, luar biasa. Bisa ya? Bisa. Ikutin sama-sama. Ayo. Ya, mari Kak Andre. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar kitab yang ada di Perjanjian Baru ya. Oke yuk sama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya tepuk tangan yuk. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah anak-anak, siapa yang sudah hafal dengan yang di kitab Perjanjian Baru? Nah, semuanya hari ini kita mau belajar ya. Ada berapa kitab di Perjanjian Baru? Pinter semuanya. Ada berapa Kak Andre? 27. Nah kita belajar sama-sama sambil menghafalin lagu ini ya. Ini adalah 27 kitab ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Semuanya tepuk tangan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Yudas dan akhirnya Wahyu. Luar biasa.
kalian hafal semuanya. Amin. 27 kitab di perjanjian baru. Nah, siapa superhero kita? Yesus. Yes, yes, Jesus is superhero, my best friend. Woo! Haleluya. Semuanya bergerak ya. He's the one who shine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who hold the star one by one. Hallelujah. Amen. He's the one who make the birds sing. He's the one who make me dream so high. He's the one who make me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hallelujah. Woo! Jesus is my best friend. He's the one who made the sun shine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who holds the star one by one. Amen. He's the one who make the birds sing. He's the one who make me dream so high. He's the one who make me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better Superman. Yeah, 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 yeah. Better Batman. Yeah, 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 yeah. Better anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. You're my star, my best friend. Haleluya. Luar biasa. Anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi di hari Minggu. Dan setiap hari Minggu kalian tetap rajin. Oke, sebentar lagi semuanya berjalan dengan normal. Tapi kalian tetap jangan kemana-mana dulu, ya kan? Biarin yang lainnya kemana-mana, kalian tetap di rumah. Setiap dari mana-mana tetap mandi, cuci tangan, jangan pernah lupa ya. Terus pakai masker, oke? Dan makan yang sehat. Dan sekarang coba semua keluarkan Alkitabnya. Teda seneng loh setiap minggu bisa ketemu sama kalian. Yuk keluarin Alkitabnya. Terus oh iya, kalian foto-foto ya. Kalian udah ibadah kayak gitu, kalian kirim ke guru kalian. Itu sama gurunya dikirim ke Teda soalnya. Oke. Sekarang bener nih, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Mazmur 124 ayat 8.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, di masa pandemi ini hanya satu pengharapan kita, pada Tuhan saja. Jangan jemu-jemu untuk berdoa dan membaca firman ya, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita semua. Amin. Halo adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian di ibadah online kali ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan mendasari pemberian kita dengan firman Tuhan. Yuk, mari kita baca ayat di 2 Korintus 9 ayat 7. Tantara bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa ada dua sikap hati yang nggak boleh kita miliki ketika kita memberi. Yang pertama, sedih hati. Terus yang kedua, karena paksaan. Jadi kita nggak bisa memberikan persembahan dengan hati yang bersedih atau karena paksaan. Kemudian ada dua sikap yang harus kita miliki ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama dengan kerelaan hati, terus yang kedua dengan sukacita. Nah, jadi Tantara tahu di situasi seperti ini, dengan adanya pandemi ini, situasi semakin sulit ya. Mungkin ada beberapa dari kalian, orang tua kalian yang terkena dampak, atau mungkin dari kalian sendiri uang sakunya mulai berkurang, terus kalian merasa, aduh sayang banget ya, aduh merasa kayak keberatan uang sakuku sudah berkurang seperti itu. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus memberi dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan, yaitu dengan sukacita. Tahu nggak adik-adik, ketika kita memberikan dengan rela hati, dengan sukacita, itu tandanya kita mempercayai Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang nggak karu-karuan, tapi kalau kita memberikan dengan rela hati, dengan sukacita, itu tandanya kita mempercayai kebesaran Tuhan. Kita nggak takut, kita nggak sedih, kita nggak terpaksa, karena kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa ketika kamu memberikan dengan sukacita dan rela hati, Tuhan itu mengasihi. Siapa yang di sini mau dikasih Tuhan? Antara mau dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, itu pasti Dia sediakan. Nah, mari sama-sama kita belajar memberikan dengan sukacita, memberikan dengan rela hati. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu, atas kesetiaan padamu kepada kami sepanjang masa. Saat ini kami belajar untuk memberikan dengan kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan Yesus menopang dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap semangat. Haleluya. Nah, sekarang kita mau datang menyembah Tuhan. Semuanya yang masih duduk, ayo semuanya bangkit berdiri. Yang baring-baring juga, kita semua sama-sama berdiri. Kita datang menyembah Tuhan. Dia Tuhan Allah kita yang besar. Dia Tuhan Allah kita yang baik. Mari kita mau datang memuji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
pujian. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau Tuhan Allah yang besar, Kau Tuhan Allah yang ajaib, Kau Tuhan Allah yang selalu menjaga melindungi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Mari setiap anak-anak yang ada, kita mau katakan haleluya, kita mau katakan puji Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Dia Tuhan Allah kita yang ajaib, Tuhan yang sangat baik, yang mau mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Haleluya, terima kasih, haleluya.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, oh how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih setiamu Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anakmu Tuhan sudah memuji, menari, melompat buat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap guru-guru kami, Om dan Tante Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap guru-guru kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bisa disampaikan dan anak-anak-Mu bisa menerima Tuhan dengan duduk yang manis Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Om Jimmy percaya kalian semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Ya. Tapi sebelum Om Jimmy sampaikan firman Tuhan, Om Jimmy mau tanya sama kalian, siapa yang di sini sudah pernah pergi ke rumah sakit? Angkat tangannya. Nah, paling semua sudah pernah pergi ke rumah sakit. Bahkan mungkin ada yang belum pernah, mungkin lihat di YouTube atau dimanapun. Ya, kalian mungkin sudah ngerti tentang rumah sakit. Di rumah sakit itu ada banyak orang sakit. Untuk sakit kepala, sakit mata, sakit stroke, dan sakit-sakit yang lain. Di Alkitab itu dijelaskan, kalau kalian lihat firman Tuhannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16, di situ diceritakan yaitu ada namanya kolam Bethesda.
Orang-orang banyak di situ. Orang-orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, bahkan ada yang timpang. Mereka di sana ngapain? Apakah mau mandi? Bukan. Tapi mereka mau apa? Ngalami kesembuhan. Karena Alkitab mencatat apa? Waktu malaikat Tuhan turun di kolam, ketika kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk? Mereka yang mengalami kesembuhan. Nah, tetapi di situ ada seorang bapak yang sudah 38 tahun belum mengalami yang namanya kesembuhan. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau lihat seorang bapak ini disembuhkan? Yuk kita lihat yang satu ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tadi kita sudah lihat kan ceritanya, anak-anak. Bapak ini yang disembuhkan oleh Yesus, dia tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Kenapa?
Karena dia belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang kepada Bapak ini. Kenapa Tuhan Yesus datang kepada Bapak? Karena dia mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak ini. Tuhan Yesus mau nyatakan kuasanya kepada Bapak ini yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Tuhan Yesus mau jadi sahabat buat Bapak ini. Tuhan Yesus katakan, apa kamu mau sembuh? Bapak ini menceritakan semuanya, tidak ada orang yang bawa aku ketika kolam itu bergoncang, ketika malaikat Tuhan itu turun. Tapi apa? Yesus katakan, apa kamu mau sembuh? Dan Yesus katakan, bangun dan apa? Angkat tilammu. Mungkin kalian tidak ngerti, tilam ini apa? Bisa dengan tikar atau karpet. Kita melihat Bapak ini apa? Dia bangun dan dia mengangkat tilam. Dan kesembuhan terjadi. Firman Tuhan katakan dia apa? Berdiri dan dia berjalan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa apa? Mungkin kalian hari-hari ini kalian mungkin bingung. Kalian mungkin mengalami masalah. Kalian sudah berharap sama keluarga kalian, mungkin orang tua, mungkin teman-teman kalian. Tapi apa yang kalian harapkan supaya mereka menolong kalian itu tidak terjadi. Seperti yang diceritakan di firman Tuhan. Tetapi kita ada apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melihat hidup kita. Tuhan Yesus mau menyatakan kasih-Nya buat setiap kita supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Mungkin kalian hari-hari ini rasa sendiri, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahkan dia melihat, dia mau menawarkan, apakah kamu mau ditolong? Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, mungkin lewat firman, kita taat, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada orang tua yang melihat, mendengar cerita ini. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan melihat ada waktu Tuhan yang terbaik. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kalian menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kalian boleh merasakan Tuhan menjamah hidup kalian. Yuk kita menyembah Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God.
Hari ini kita belajar firman Tuhan. Apapun yang kalian alami saat-saat ini, percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kehidupan kalian. Percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kehidupan kalian. Mungkin kalian merasa, kok Tuhan itu lama banget ya menolong aku. Bahkan kita merasa, kok Tuhan itu jauh ya. Tapi ada waktu Tuhan buat kalian. Tuhan menyatakan pertolongan buat kalian. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan setiap kami bagaimana seorang bapak yang mengalami sakit 38 tahun, tapi Tuhan datang dalam kehidupannya. Tuhan nyatakan kesembuhan dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Kami belajar sesuatu yang luar biasa Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi setiap kami. Mungkin kami mengalami masalah yang sudah lama. Kami rindu Tuhan boleh diselesaikan. Tetapi kami mendapat jawaban bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang terus mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami. Bukan kami hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Mereka masing-masing Tuhan jaga, lindungi hidup mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Walaupun mereka mungkin di rumah tidak bisa kemana-mana. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Sehingga mereka tetap sabar Tuhan. Bahkan ajarkan mereka untuk mereka tetap Tuhan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama ya. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Siapa mungkin yang pengen disembuhkan, Tuhan akan menyembuhkan kalian. Tuhan akan menolong setiap kalian. Jangan lupa ya, semuanya hafalan. Videonya dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja mendengar firman yang diambil dari Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak sekali diceritakan tentang Yesus. Dia mengasihi setiap kita dan ingin jadi sahabat kita. Kalau kalian hari ini memutuskan, oke Yesus, aku ingin menjadi sahabatmu. Dan aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sampai saat ini, aku merasa gak ada orang yang mau jadi sahabatku. Aku gak punya banyak teman. Yesus mengasihi kamu dan ingin menjadi sahabatmu. Yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku, dalam hatiku. Aku mengundang Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku, dan aku mau menjadi sahabatmu seumur hidupku. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat datang, jangan lupa ya hari Minggu jam 8 pagi. Kalian ikuti terus ibadah kami. Kita mau belajar kitab yang ada di Perjanjian Baru ya. Oke yuk sama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1
Filipi Kolose kedua